Saya bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa mengikuti perjamuan kudus Tuhan, saudaraku. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita berada di rumah Tuhan. Tetapi satu hal yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa kekristenanmu dan kekristenanku seharusnya sudah harus berada di dalam keadaan permanen mengikuti usia kita menjadi orang Kristen, saudaraku. Seperti seorang anak kecil yang sudah berlatih naik sepeda, mungkin pertama kali dia jatuh bangun. Tetapi kalau dia berlatih, saudaraku, dia sudah menjadi sebuah kesigapan atau sebuah natural keluar bahwa kapan dia harus rem, kapan dia harus injak pedal, kapan dia harus berhenti, kapan dia harus toleh kiri dan kanan. Dia sudah tahu itu semua. Itulah seharusnya kekristenanmu dan kekristenanku, saudaraku. Walaupun hari hidup 24 jam, 7 hari kita diperhadapkan dengan temptation, dengan cobaan-cobaan hidup. Beserta dengan kedagingan kita yang masih belum luntur seluruhnya. Jatuh dosa lagi, bangkit lagi. Jangan berhenti, saudaraku. Itu baru soal dosa, belum lagi soal masalah hidup, saudaraku. Kenapa? Setiap kau dan saya yang bisa dikatakan pengikut Kristus harus masuk ke dalam sebuah sekolah kehidupan yang kurikulumnya adalah Tuhan itu sendiri. Dan kurikulum Tuhan itu tidak mudah dijalani oleh setiap orang percaya. Kenapa saya katakan itu? Semua tokoh iman mengikuti kurikulumnya Tuhan dan tidak ada yang mudah. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki setiap orang pengikut Kristus itu finishing well. Finishing well itu jangan dangkal penangkapannya. Selesai dengan sempurna di mata Bapa itu berarti tidak bercacat, tidak bercela, sempurna di mata Bapamu. Bukan hanya bertitel di KTP-mu jadi orang Kristen kau berkata finishing well, belum. Apa ciri orang yang finishing well dan tidak punya cacat celah? Yang pertama, dia tidak melukai orang hidupnya. Hidupnya tidak merugikan orang lain, saudaraku. Amin. Amin. Tidak melukai orang. Yang kedua, dia suka menolong orang. Menolong orang itu menjadi bagian dari hidupnya. Dan yang ketiga, dia membuat hidupnya sempurna di mata Bapa setiap saat. Supaya melalui hidupnya banyak orang bisa menemukan Bapa di surga. Itu ciri orang yang tidak bercacat, tidak bercela. Itu ciri orang yang mau berjuang finishing well, saudaraku. Kau berjuang di situ aja masih disalahpahami orang, enggak apa-apa. Tapi kau dan Tuhan yang tahu bagaimana keadaanmu. Karena kesempurnaan itu ditandai dengan menghayati bahwa makin hari aku makin jatuh cinta sama Tuhan. Makin hari aku makin patah hati dengan dunia. Makin hari makin aku berjuang memindahkan hatiku ke surga. Aku sudah tidak melekat lagi dengan semua kesenangan dunia. Yang dulunya ku anggap luar biasa, hari ini bisa ku anggap bukan apa-apa itu. Kalau ada puji Tuhan, tidak masalah. Karena semakin manusia itu mencapai kesempurnaan di mata Allah, dia semakin menghayati dunia bukan rumahnya. Orang yang terus masuk di dalam kesempurnaan, ciri khasnya ada lagi yang kedua. Selain dia menghayati dunia bukan rumahnya, yang kedua dia bisa berkata begini,
Aku tidak takut dengan kematian. Aku menunggu kematianku. Dunia mungkin berkata ini orang gendeng ini. It's okay. Tapi saya mau katakan saudaraku, semakin kau melekat kepada Elohim Yahweh Bapamu itu, apalagi yang kau takutkan di bumi ini. Bahkan maut pun tidak bisa membuatmu gentar dan takut. Kenapa? Karena kau tahu kemana kau akan pergi. Karena kau bukan hanya yakin masuk surga, tapi aku sudah masuk surga semenjak aku hidup di bumi ini. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Ini sesuatu yang orang dunia bisa berkata, omong kosong kau. Biarkan. Tapi kita berjuang. Meskipun aku masih di dunia ini, tapi jiwaku, hatiku, pikiranku, all about me sudah di surga. Dan orang yang sudah di surga hatinya, pindahkan hatimu ke surga. Orang yang sudah memindahkan hatinya ke surga, udah gak bisa dinina bobokkan dengan dunia ini. Bahkan masalah hidupnya pun tidak bisa menggentarkan hidupnya. Sampai masalah yang paling menakutkan bagi umat manusia adalah kematian. Tidak bisa menakutkan hidupnya. Dan orang yang benar-benar mau berjuang sempurna di mata Bapa, garis bawah ini, pasti melayani Tuhan. Jadi saudaraku, orang yang benar berjalan dengan Tuhan, pasti tidak melukai orang, suka menolong orang, suka melayani Tuhan, dan pastinya merindukan langit baru dan bumi yang baru. Amin saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau hari ini engkau dan saya tidak merindukan Tuhan, pasti ada yang salah dengan kerohanian. Kalau masih muda mungkin masih kabut ya. Apa sih mencintai Tuhan tuh gimana sih Ko Steven? Lebay lah begini, masih berkabut kalau masih muda. Kenapa? Karena orang muda itu impiannya masih banyak. Tapi yang saya heran usia sudah lanjut, sudah 50, 60, 70. Kalau kau masih belum mencintai Tuhan sampai utuh, bahaya saudaraku. Dan itu banyak. Seharusnya usia lanjut itu sudah mulai menghayati bahwa dunia bukan rumahku. Aku harus berjuang. Berjuang apa pastor? Berjuang mengiring Yesus. Iman di dalam Yesus Kristus itu bukan hanya syahadatmu, tetapi perlakuan konkret hari hidupmu, bagaimana kau menghidupkan Yesus 24 jam 7 hari sampai kau bisa berkata, aku mau seperti Yesus berjuang. Aku berjuang. Kalau anak muda berjuang di titik itu selagi dia muda, percayalah orang ini akan ditandai Tuhan dan hidupnya akan baik-baik saja di mata Tuhan. Tapi untungnya saya di usia muda saya menemukan kebenaran ini saudaraku. Saya belum tua lah ya. Tua apa muda saya itu? Puji Tuhan. Yang ngomong tua kurang ajar saudaraku. Saya tua apa muda? Waduh, yang ngomong tua kurang ajar kebangetan itu. Saya masih muda saudaraku ya. Rambut saya masih hitam semua ya. Ya. Saya ketika usia begini, saya usia berapa ya berarti menemukan kebenaran ini? 30 something. Saya bersyukur saudaraku. Saya bisa punya waktu panjang untuk berlomba di situ. Maka untuk mengikuti Tuhan Yesus, pertama yang harus kita lakukan, hiduplah kudus. Tidak boleh ditawar, itu kunci pertama masuk untuk kau mengikut Yesus. Jangan kotor hidupmu. Amin. Jangan kotor hidupmu, pikiranmu, hatimu, sikap hatimu. Jangan jahat sama orang, mulutmu. Jangan jahat sama orang, kuduslah kau. Kalau kau tidak kudus, kau tidak akan pernah bisa mengiring Yesus. Yang kedua, bagaimana aku mau mengiring Yesus? Jangan ragukan Tuhan sama sekali. Tuhan bisa bawa kau di tempat yang tinggi. Itu pun kau harus mengiring Yesus dengan semua fasilitas yang Tuhan titipkan.
di keterpurukan hidupmu, di masalah terdalam hidupmu, kau tetap harus mengiring Yesus di dalam keterpurukanmu. Di flat hidupmu, kau tetap harus bisa mengiring Yesus di dalam status quo kehidupanmu. Kenapa? Tuhan membawa engkau dan saya kepada keadaan-keadaan yang sulit. Tujuannya supaya engkau semakin sempurna di matanya. Dan yang ketiga, saudaraku, untuk mengikut Yesus, kau harus bisa menolong orang lain. Supaya orang lain juga merindukan kerajaan Allah melalui hidupmu. Amin, saudaraku. Ini tidak mudah. Saya mau iring Yesus. Lagunya gitu ya. Saya mau iring Yesus sepanjang hariku. Walau berat dan sukar jalanku. Hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa. Rinduku menghidupinya. Katakan, Tuhan ajarku setia. Seperti apa? Seperti dirimu. Taat Bapa sampai di salibmu. Selama di dunia lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Refnya katakan, Tuhan ku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap. Waduh, gak gampang saudaraku. Makanya kamu hidup bukan untuk dirimu sendiri. Kamu hidup untuk orang lain supaya bisa melihat hidupmu bahwa ada Tuhan di dalam hidupmu dan dia ingin mengenal Tuhan melalui hidupmu. Maka di dalam firman Tuhan kita bisa temukan orang-orang hebat di tokoh-tokoh iman di PL seperti Nuh, Ayub, Musa dan sebagainya. Dan puncaknya adalah pribadi Yesus. Maka saya mau katakan saudaraku, kau dan saya mengiring Tuhan harus bisa sampai di titik menjadi teladan. Supaya orang lain mengikuti jalan kita menuju kepada Bapa. Puncaknya Yesus, betul. Ada Paulus, betul. Ada Yusuf, betul. Ada Daud, betul. Tapi puncak dari segalanya hari ini kau dan saya hidup. Kita mengiring Yesus dan kita berjuang di situ. Dan biarkan kau dan saya menjadi standar, menjadi pribadi teknon. Teknon artinya apa? Berkeadaan seperti Bapa itu sendiri. Hidupnya gak gaduh. Hidupnya teduh. Hidupnya tenang. Kok bisa orang begitu banyak masalah sampai sebegitunya dia tetap teduh? Kenapa ini orang kok bisa begitu? Kenapa orang dijati kayak begitu dia kok tetap teduh, dia tetap diam? Kenapa dulu dia begitu matre, dia begitu cinta dunia, dia begitu senang tentang dunia. Hari ini dia begitu fokus ke Tuhan dan dia tenang. Dibawa Tuhan roller coaster hidupnya, dia tetap teduh. Kenapa ada orang seperti itu? Siapa di balik orang ini? Itu yang seharusnya kau dan saya letakkan diri kita di titik itu, saudaraku. Supaya apa? Supaya orang penasaran, siapa orang di balik Stephen Lim ini? Amin. Siapa di balik Anda? Akhirnya dia menemukan ternyata ada pribadi Elohim Yahweh. Allah Israel yang hidup itu. Ada di balik orang ini. Dia tetap kokoh berdiri. Dia tetap teduh. Dia tetap gagah berdiri.
Karena tiap hari dia berjumpa dengan Allahnya melalui doa. Kau dan saya harus jadi panutan di zaman ini, saudaraku. Zaman semakin gila, zaman semakin jahat, dunia semakin tak karu-karuan. Tapi kita harus mencapai standar yang harus kita capai, yaitu seperti Yesus. Dan kalau setiap orang berjuang belajar kesucian, kau ketemu Tuhan. Hidup suci ketemu Tuhan, hidup suci ketemu Tuhan, jatuh minta tolong Tuhan, bangkit lagi. Anda pasti akan lama-lama pandai di situ. Seperti anak kecil yang naik sepeda jatuh bangun. Lama-lama dia jadi sepeda handal. Anda nyetir mobil pertama-tama Anda bingung. Kapan injek gas, kapan injek rem, kapan belok, bagaimana. Tapi orang berlatih. Lama-lama dia mahir. Tanpa dipikir pun insting itu main. Betul Bapak Ibu? Ada yang sampai hari ini sudah puluhan tahun nyetir masih mikir kapan ya? Ngerem kapan? Enggak kan? Sama dengan hidup suci. Kalau hari ini kau berani berkata aku mau hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kau tertatih berjuang. Lama-lama kau bisa, saudaraku. Tujuan Bapak Ibu kesini itu mau apa? Belajar firman kan? Amin Bapak Ibu? Tujuanmu mau belajar firman kan? Amin. Bukan hanya mau kebaktian kan? Lalu setelah kebaktian kau pulang. Cuman kebaktian terus kau pulang. Kau lupa, kau masuk ke dunia lagi. Itu seperti orang yang datang ke rumah sakit tapi gak dapat perawatan. Ngerti gak saudaraku? Anda dan saya, Anda itu mau dirawat di sini. Di Rehoboth Semarang. Makanya saya selalu ngomong apa? Ini rumah sakit. Dirawat komponenmu, pikiranmu, perasaanmu lewat firman Tuhan ini. Supaya ada pembaruan di dalam budimu setiap saat, saudaraku. Strukturnya dirubah. Dirubah. Sampai nanti kau bisa menyanyikan lagu ini. Lagunya begini. Bentar ya, lagunya begini. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati, tak ku sesali melayani. Apa? Engkau yang abadi. Itu orang bisa nyanyikan lagu ini dan menghidupkan lagu ini. Itu orang yang setiap hari berjuang hidup suci, saudaraku. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Yuk nyanyi bareng. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati, tak ku sesali melayani. Katakan, engkau yang abadi. Dari awal kata nyanyikan yuk. Yuk nyanyi bareng yuk. Ku tahu hidupku milikmu. Ku tahu nafasku darimu. Ku tahu semua karena kasih-Mu. Ku ada untuk-Mu. Ku bertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Sampai mati,
tak ku sesali melayani. Katakan, Engkau yang abadi. Melayani Engkau yang abadi itu dalam hari hidup 24 jam. Seperti Yesus hidup melayani hati Bapanya. Pengikut Kristus harus juga melayani hati Bapanya dengan menghidupkan Yesus. Dengan cara apa? Kita mematikan semua kedagingan kita. Kita menuju kepada perjalanan spiritual kita. Menuju langit baru, bumi baru. Seperti bangsa Israel. Mereka menuju ke tanah Kanaan. Tetapi hari ini orang-orang di dalam perjanjian baru berjuang menuju ke langit baru, bumi baru. Kanaan surgawi itu. Dengan cara apa, pastor? Hiduplah suci. Saya ngomong ini berkali-kali. Hiduplah suci, saudaraku. Jangan takut berjanji, aku mau hidup kudus, Tuhan. Jangan obral janjimu, tetapi beranilah berjanji sama Tuhanmu. Aku hidup suci. Gak perlu ngomong yang gak perlu aku ngomong. Gak perlu dengerin apa yang tidak perlu aku dengerin. Gak perlu lihat apa yang tidak perlu aku lihat. Amin. Kalau di luar itu kau masih belum bisa, saudaraku. Selamanya akan ada gap yang jauh yang tidak bisa membawamu sampai kepada kawasan Bapa. Kristenmu puluhan tahun, Kristen bayi. Kristenmu puluhan tahun, Kristen yang hanya pulang pergi gereja, do nothing. Dan kau tidak berubah. Saya ngomong begini ya, saya ngomong jujur Bapak Ibu. Saya puluhan Kristen, saya dari bayi lahir jadi Kristen. Tapi puluhan tahun saya buang waktu saya jadi Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Masih berantakan hidup saya. Kelihatannya pelayanan. Tapi kekotoran hidup masih jalan terus. Kelihatannya pelayanan. Tapi saya tidak jaga pergaulan saya. Kelihatannya pelayanan. Tetapi saya tidak jaga hati saya. Saya tidak jaga pikiran saya. Saya tidak jaga mulut saya. Hari ini kebenaran firman Tuhan mau mengajak engkau dan saya. Ingat, Tuhan itu arsitek jiwamu. Maka pikiran dan perasaanmu yang sudah rusak selama ini harus diperbarui lewat firman Tuhan. Amin, saudaraku. Firman begini ditangkap. Kok lemes kalau amin gitu, lemes kalau Anda diberkati Tuhan, mesti wah amin gitu. Kalau melalui firman Tuhan, Tuhan menggarap hidupmu, amin. Ki diomongi ki banter. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Siapa yang mau diberkati Tuhan? Tinggi-tinggi angkat tanganmu. Oke, kalau di GSKI berkat Tuhan itu masalah. Loh, betul. Bukan duit gerojok, bukan. Kalau di GSKI kedewasaan di dalam Tuhan itulah berkat sesungguhnya. Kenapa sulit? Gereja ini tidak gampang, sulit. Semakin sulit, semakin Tuhan bawa saya naik. Anda hidup sulit, semakin Tuhan bawa kamu melekat sama Dia. Maka kalau hari ini kau sedang menghadapi masalah yang begitu banyak di dalam keluargamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, apapun itu. Jangan bertanya, di mana kau Tuhan? Lah di situ, di masalahmu itu Tuhan ada. Amin. Di mana aku bisa melihat Tuhan? Di masalah hidupmu itu, kau lihat Tuhan. Makanya kemarin minggu lalu saya berkata apa? Kau harus punya kecerdasan spiritual untuk mengerti apa yang Tuhan mau di dalam setiap persoalan hidupmu. Pernikahanmu tidak baik-baik saja. Temukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Kau katakan kepada Tuhan, ampuni aku. Loh, jodoh itu di tangan? Halo, ayo jawab sama saya sekarang. Jodoh di tangan? Tak tutup yang berani ngomong jodoh di tangan Tuhan. Jodoh di tangan? Manusia apa Tuhan? Jodoh di tangan? Ayo bingung toh? Bingung toh? Jodoh di tangan? Nah, bingung.
Orang kalau dari muda hidup suci, dengar-dengaran sama Tuhan, baca firman, duduk dekat kaki Tuhan, tiap hari jaga perasaan Tuhan. Setiap hal dia ketemu dengan si A, dia tanya dulu sama Tuhan. Boleh gak aku sama ini Tuhan? Lah itu jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau kau hari ini bermasalah dengan pernikahanmu dan dulu kau menikahi orang ini, kau pacaran sama orang itu, kau tidak tanya Tuhan. Yang penting I love you, you love me, kita love-lovean, dan sekarang kau punya trouble di dalam keluargamu. Saya katakan itu jodoh di tanganmu. Karena kau tidak mengandalkan Tuhan. Dan sekarang kalau berantakan, saya mau katakan saudaraku, yang pertama, minta ampunlah sama Tuhan. Dan yang kedua, minta Roh Kudus didik aku, Tuhan, what should I do? Apa yang harus aku lakukan di dalam keberantakan yang sudah aku lakukan ini? Pimpin aku, supaya aku membenahi satu persatu, sampai ini beres jalan baik. Dan yang ketiga, apa rema yang kau mau sampaikan kepadaku? Supaya aku jadi berkat untuk orang lain, bukan hanya untuk hidupku melalui masalah yang pernah aku alami. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Hidup kekristenan itu begitu. Tapi intinya kau kembali ke Tuhan melalui salah porak-porandanya hidupmu. Kau kembali ke Dia. Maka pikiran dan perasaanmu harus diubah. Terus karena Dia arsitek jiwa kita. Saya mau katakan loh, biarpun pendeta kayak saya, kalau pikiran dan perasaannya tidak diubah, masuk neraka saya, saudaraku. Jangan sembarangan kau hidup. Kau pikir kau bersyahadat Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, terus pintu surga dibuka untuk kita. Terus Tuhan bangga dengan seorang Stephen Lim yang sudah jadi pendeta, sudah khotbah, sudah KKR, terus so what? Bisa masuk surga? Belum. Kalau saya tidak mengubah pikiran, perasaan hatiku serupa dengan Yesus setiap saat sampai end of life. Lihat bagaimana orang itu arahnya ke surga apa enggak itu kelihatan dari buah hidupnya, saudaraku. Dia arah ke surga atau arah ke neraka itu kelihatan dari buahnya. Kalau dikit-dikit tersinggung, ribut. Saya itu masih ada loh. Kemarin Rabu saya ngomong kan di sini. Manusia itu gagal di 5 lini, saudaraku. Seks pertama. Makan. Apa meneh kok lali aku? Harta. Tahta. Amarah. Coba ulang. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan, ngantuk nih takutnya. Kita manusia itu jatuh dalam dosa berulang kali hanya di 5 lini. Seks. Makan. Duit. Siapa yang suka duit? Berarti gak butuh duit toh? Siapa yang suka duit? Nah ini duit. Tahta, kedudukan. Di mana-mana orang ribut karena kedudukan. Nggak di pemerintahan, nggak di gereja, semua ributnya di sini. Dan yang terakhir, ini anger management. Tapi dari semua 5 ini di baliknya ada yang disebut dengan apa? Kedagingan, hawa nafsu. Ini yang membuat manusia kolaps terus, saudaraku. Lah, saya tanya sama Anda, di lini mana yang Anda masih drop? Seks saya bisa lolos, saudaraku. Makan, makanya saya ajarkan di sini, makan secukup. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hidup untuk makan siapa? Angkat tangan. Bingung gitu Hidup untuk makan, angkat tangan. Makan untuk hidup. Yang enggak punya tangan enggak usah angkat tangan berarti. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Berarti kalau makan untuk hidup, apapun makanan di depanmu,
bersyukur. Yang mempersulit hidup kita itu kita sendiri. Harus bintang 5, harus resto, harus ini, harus itu. Makan, seks. Sekali lagi, kunci dirimu. Jangan pandangi lawan jenismu lebih dari 2 bukan muhrimnya. Amin. Secantik apapun, loh pastor, kita itu diberi kesempatan untuk menikmati gudulmu. Ya aku ngomong, tidak boleh saudaraku, tidak boleh, tidak boleh. Jaga, dari mata turun ke, masuk ke jadilah perbu. Udah, gak usah lihat-lihat yang begitu. Duit. Segalanya butuh tapi duit bukan segala. Amin. Segalanya butuh, tapi duit bukan. Syukuri apa yang kau dapat hari ini. Semakin kau kejar duit, semakin bocor di mana-mana. Anda pernah merasakan itu? Saya dulu begitu. Semakin kau berkata kepada dirimu, 24 jam kerja gak cukup. Saya cuma mau katakan, carilah Tuhan terlebih dahulu. Maka akan ditambahkan hikmat, akan ditambahkan pengenalan, akan ditambahkan kecerdasan, akan ditambahkan semuanya. Kau baru mengerti bagaimana menyikapi hari hidupmu untuk memanage uang. Tahta, hati-hati dengan tahta. Di balik orang ribut tentang tahta ini adalah harga diri. Ini tempat di mana kau berlatih untuk semakin tidak dianggap. Semakin kau dulos, semakin kau jadi hamba. Siapa yang terbesar? Kata murid Tuhan Yesus tanya kepada Yesus. Yang terbesar adalah yang melayani. Bukan yang dilayani. Artinya apa? Orang dunia ribut bagaimana dia dihormati manusia lain. Tapi orang yang mau seperti Yesus, dia ribut bagaimana dia harus semakin dihormati Bapaknya dalam hari hidupnya. Maka hari ini kalau engkau direndahkan orang, senyumin aja. Amin. Gak apa-apa, gak ngaruh itu. Gak ngaruh. Tetapi bagaimana kita hidup di dalam kekudusan itu. Yang membawa kita arahnya semakin benar. Kita semakin cerdas setiap hari. Ingat ya saudaraku, setan itu selalu mendistract dan mengacaukan fokus kita untuk mengiring Tuhan. Hidupmu dan hidupku cuma sekali. Kita tidak akan reinkarnasi saudaraku. Siapa yang mau reinkarnasi jadi anjing, jadi kodok itu mau? Angkat tangan, ada yang mau? Lu kok bingung tuh? Ada yang mau? Gak ada. Kita hidup sekali. Dan di dalam kematian kita bertanggung jawab setelah itu. Hidup sekali, fokus kita langit baru, bumi baru. Tuntunan kita siapa? Yesus. Pegangan kita siapa? Firman Tuhan. Pegangan kita siapa? Rema Tuhan. Pegangan kita apa? Doa. Kekuatan kita jalan. Dan kita sudah dibenarkan melalui salib itu. Kita punya kunci untuk kita masuk kerajaan surga. Cuman tidak semua orang manusia mau berjuang. Ingat ya, GSKI punya 3 pilar pengajaran. Saya ulang di tempat ini. Yang pertama, kesucian hidup. Kalau kau mau mendapatkan rema Tuhan yang tajam di gereja ini. Pulang dari gereja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus hiduplah dalam kesucian. Dan yang kedua, bertanggung jawablah hidup. Pilar kedua. Jadilah papa yang bertanggung jawab. Jadilah mama yang bertanggung jawab. Jadilah pemimpin yang bertanggung jawab. Jadilah bawahan-bawahan yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, fokuslah ke langit baru, bumi baru. Kesucianmu supaya aku bisa sampai ke langit baru, bumi baru. Itu tujuan kita hidup. Kalau hari ini kau tertumbuk dengan masalah. Kemudian kau berkata susah pastor hidup suci. Jangan berkata susah. Jangan. Kalau kau jatuh gagal lagi. Bangkit. 7 kali jatuh, 7 kali kau bangkit.
100 kali kau jatuh, 100 kali kau bangkit. Jangan sampai kelemahan itu menjadi media iblis untuk membawa engkau dan saya masuk ke dalam neraka jahanam itu. Kelemahanku, aku lemah pastor, aku gak bisa lihat lawan jenis. 5 tahun lagi ketemu, aku masih jatuh di situ. Itu kebodohan, saudaraku. Aku masih nonton film-film gak bener. Itu setahun yang lalu. Tahun ini kau harus berani berkata, aku merdeka dari tontonan ini. Aku masih cinta uang. Itu tahun lalu. 5 tahun ke depan, kau harus merdeka dari cinta uang. Itu yang mau saya ajak ke kalian, saudaraku. Amin. Amin. Kalian lemes kalau disuruh gini-gini. Saya tahu. Maka duri dalam daging yang Tuhan titipkan atas kau dan saya. Itu alat untuk kita semakin bergantung sama Dia. Gak bisa ke siapapun. Makanya heran kalau hari-hari ini banyak orang Kristen tak mau melewati badai hidup. Loh, harus kau lewati. Dari melewati itu semua, asal Tuhan bersama dengan dirimu, kau semakin matang. Kau semakin dewasa. Kau semakin teduh. Kau semakin mengerti bagaimana aku intim dengan dirimu. Kita punya keintiman yang lebih dari hubungan suami istri. Kita mau lebih dari itu. Sama Tuhan harus more than that. Sampai di titik aku kehilangan pasanganku pun, aku tetap baik-baik saja karena aku punya Tuhan. Ngerti gak sih poin ini saudaraku? Aku kehilangan harta duniaku pun semalam habis. Lenyap semuanya. Aku gak gila karena aku punya Tuhan. Itu yang saya katakan memindahkan hatimu ke surga. Tapi itu dibutuhkan kesucian sampai kau bisa berkata, kau bisa masuk ke dalam kawasan itu. Dan itu butuh latihan tiap hari, tiap saat, tiap waktu, tiap masalah, tiap pagi, tiap malam. Terus kau berjuang di situ. Tahukah saudaraku, untuk masuk ke sana, firman Tuhan sendiri berkata, lebih mudah unta masuk lubang jarum. Artinya apa? Betapa sulitnya masuk ke dalam kawasan ilahi. Terus kau berlenggang kangkung jadi Kristen, pulang pergi gereja, masukin perpuluhan. Saya tidak menuntut Anda memberi perpuluhan di gereja ini. Saya lebih suka Anda berubah hidupmu. Karena gereja ini proyeknya untuk bawa jiwa-jiwa di sini ke langit baru, bumi baru. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sakit hati. Amin. Senggol kiri kanannya, gak usah sakit hati. Senggol kiri kanannya. Ojo nesunan, ojo mutungan. Siti-siti nesu, siti-siti nesu. Di rumah Tuhan tidak ada orang mutungan. Terdiang be malaikat tiba kowe engko. Amin. Mutung sithik mutung kasarung kamu. Kesel saya lihat orang Kristen begitu Bapak Ibu, bener. Dikit-dikit marah, tersinggung, tersungging. Kesel aku lihatnya. Yesus saja nggak tersinggung loh, dihina kayak apa tuh lihat. Betul nggak? Amin. Diinjek-injek. Jubahnya dibuang undi, diludahin. Coba bayangin. Kalau Yesus tersinggung, dia terbang ke atas, sudah gak mau aku. Ngurusin manusia-manusia laknat begini, dia tinggal aja deh. Habis kita saudaraku. Sadar, kau dan saya harus seperti Yesus. Artinya apa? Di dalam keterpurukan itu, kau bisa berkata, Bapa ampuni. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu Kristen. Amin. Itu Kristen. Maka sekali lagi saudaraku, berjuanglah untuk sampai di kawasan Tuhan dan kau bisa berkata, aku benci dan jijik dengan dosa itu. Dosamu. Kau yang tahu dosamu apa. Dan aku tidak mau lakuin lagi. Aku jijik dengan dosaku. Ibrani 12 ayat 2 berkatakan begini, bahwa perlombaanmu dan perlombaanku adalah menjadi sempurna iman kita.
menjadi sempurna seperti Yesus. Artinya apa? Kita harus punya ketaatan seperti Yesus. Kesucian seperti Yesus. Kekudusan seperti Yesus. Saleh seperti Yesus. Sempurna seperti Bapa. Nggak mungkin pastor, mungkin. Yesus bisa, kita bisa. Amin. Saya ulang sekali lagi. Yesus bisa, Yesus bisa. Kalau orang dunia bisa bercita-cita setinggi mungkin, Jemaat Rehoboth Semarang harus punya cita-cita lebih tinggi dari semuanya itu. Yaitu apa? Aku mau hidup suci di mata Tuhan. Aku mau tampil indah di mata Bapakku. Itu cita-cita kita. Cita-cita yang bisa kita wariskan ke anak cucu menantu kita. Hiduplah suci, nak. Orang yang hidup suci tidak akan dipermalukan Tuhan hidupnya. Orang yang berani berkata, aku mau hidup menyenangkan Bapakku, tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Berubahlah saudaraku. Gereja ini hanya untuk mengubah kau dan saya ke arah yang benar. Yang dulunya kita berkodrat dosa, kita mau berkodrat ilahi. Amin. Apapun masalahmu hari ini, jangan rusak fokusmu. Senyumin aja, masalah hidup itu disenyumin aja saudaraku. Kunci dari semua pemberesan hidup kita, hiduplah suci dulu. Berjuanglah di situ, saya setengah mati di situ saudaraku. Jangan diperbudak seks. Amin. Ulang sekali lagi, jangan diperbudak seks. Oh nggak bisa dong pastor, laki-laki naturalnya begitu. Kau kekang hidupmu. Laki-laki memang begitu. Kau harus berani berjuang. Jangan diperbudak uang. Gak bisa dong pastor, aku butuh duit. Kau cari Tuhan. Tuhan akan didik kamu bagaimana kau pegang uang. Amin. Hiduplah suci. Benar, jangan jahat sama orang. Gereja ini untuk itu saudaraku. Kita pulang bareng-bareng ke langit baru, bumi baru. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral AND Mall lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall lantai UG disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di gedung gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.